Saat Payne menembak, untungnya Bob berhasil loncat dari ruangan tersebut dan jatuh menimpa mobil. Dan datanglah Nadine untuk menangkap Bob, dan Bob mengatakan dirinya adalah Bob Lee Swagger yang tidak membunuh presiden. Oke guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita lanjut kembali dengan film Shooter, dan sekarang kita masuk ke episode yang kedua. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja kita masuk intro. Setelah Bob tertangkap oleh agen Memphis, dia lalu dibawa menuju rumah sakit dengan pengawalan yang sangat ketat. Dan di dalam ambulan, Bob meminta mereka memastikan keamanan istri dan anaknya. Dan terungkap di sini, Presiden Amerika Serikat tidak tertembak. Yang tertembak adalah Presiden Ukraina. Kemudian terlihat iring-iringan Presiden Amerika yang sedang menuju pesawat kepresidenan Air Force One. Johnson yang berada di sini menerima kabar dari anak buahnya. Pelaku penembakan presiden telah ditangkap yang bernama Bob Lee Swagger. Dia berhasil menghindari tembakan dan melompat. Di rumah sakit, Bob langsung diinterogasi pimpinan FBI yang bernama Howard Uti. Namun, Bob tidak mau mengungkapkan apapun sampai dihadirkan pengacaranya yang bernama Sam Vincent. Dan terlihat, Julie, istri Bob, sedang berada di kantor FBI. Seorang agen bertanya apakah dia melihat indikasi suaminya terlibat dengan pembunuhan presiden. Julie tentu saja menjawab tidak. Terlebih dia mengetahui Presiden Amerika Serikat tidak tertembak. Karena yang istrinya tahu bahwa suaminya tidak pernah meleset dalam tembakan. Dan dia bukanlah pelakunya. Agen Memphis berusaha mendekatinya untuk mendapat kepercayaannya sebagai sesama perempuan. Kita kembali ke Bob di rumah sakit. Datanglah pengacaranya yang bernama Sam ini, dan terungkap Sam adalah teman baik almarhum ayahnya Bob. Bob sangat percaya Sam dapat membantunya. Dan Bob mengiyakan bahwa ada orang dalam yang terlibat dalam percobaan pembunuhan presiden ini. Terungkap pula, rumah Bob dan gudang persenjataannya telah didatangi petugas FBI untuk melakukan identifikasi. Bukti-bukti yang mengarah Bob sebagai pelaku penembakan telah ditemukan oleh mereka. Lokasi, lintasan peluru, foto, dan bahkan rekaman CCTV 2 minggu lalu di sekitar area penembakan presiden mereka temukan. Dan yang lebih parahnya lagi, berbagai persenjataan yang dimiliki Bob dengan ribuan amunisi, terutama senjata Cyber Force yang dilakukan untuk membunuh presiden, jelas ada di sana. Bukti yang kuat ini akan sangat memberatkan Bob. Kemudian, karena cederanya yang tidak parah, Bob akan dipindahkan ke penjara federal hingga proses persidangan dilakukan. Dan Bob terkejut mendengarnya. Di samping itu, Sam mengusahakan perlindungan pemerintah saat dia berada di penjara. Bob lalu menulis sebuah nama, yaitu Isaac Johnson, orang yang dianggap telah menjebaknya. Bob menjadi pusat perhatian nasional. Bahkan ketika masuk untuk pertama kalinya di penjara federal, banyak tahanan yang membencinya. Dan di kamar sel ini, Bob mengingat masa indahnya bersama anak dan istrinya, termasuk si Kehet Johnson yang dianggap telah menjebaknya. Di sebuah bar, Johnson menemui anteknya yang bernama Mishum dari Rusia yang terlibat dalam pembunuhan presiden Ukraina ini. Jake Payne yang ditugaskan mereka untuk menghabisi Swagger, namun dia gagal. Hal ini membuat mereka terlihat kecewa dan harus membuat strategi lain agar kejahatan mereka tidak terungkap. Jake Payne lalu bertemu dengan seorang sipir yang menjadi antek mereka agar Bob dipindahkan ke ruangan lain untuk memudahkan mereka menghabisinya. Lalu Jake memberikan sebuah alat untuk sipir itu. Kembali ke Bob yang harus dipindahkan ke ruangan lain karena adanya kebocoran karbon monoksida yang membuat dirinya harus berada di area penjara yang lebih berbahaya. Dan tak lama bagi Bob untuk mendapat ancaman pembunuhan dari narapidana lain. Kita lihat aksi Bob melawan mereka. Untungnya, seorang tahanan Rusia bernama Alexander membantunya.
Dia memindahkan Bob agar berada satu sel dengannya. Bahkan dia berterima kasih kepada Bob karena aksinya untuk membunuh Presiden Ukraina adalah bagian dari impian saudara Rusianya. Bahkan Bob dianggap pahlawan oleh mereka. Di sebuah tempat latihan menembak, Johnson mengeluarkan kekecewaannya menghabisi Bob untuk menutupi kejahatan mereka. Jarak tembak yang begitu dekat tidak mampu dilakukan oleh Jack hanya untuk menembak Bob. Terlihat Julie yang diantar oleh Sam ke rumah adiknya. Julie akhirnya dapat bertemu dengan anaknya. Terungkap di sini, Bob disangka telah mengirim email untuk presiden tentang permintaan medali seperti yang ayahnya dapatkan. Julie lalu membantahnya karena Bob tidak peduli dengan sebuah medali. Agen Memphis yang cenderung membela Bob dan istrinya karena catatan bersih Bob tidak disukai atasannya. Kembali ke Bob yang sedang berada dalam sel dengan Alex. Terungkap, Presiden Ukraina yang tewas terbunuh bukanlah orang baik. Di balik kasurnya, Alex rupanya menyimpan berbagai makanan dan minuman, bahkan sebuah telepon satelit pun dia miliki. Bob memanfaatkannya untuk menghubungi Johnson. Datang ke penjara, Bob langsung bertanya kepada John kenapa dia tega melakukan ini terhadapnya. Pengabdiannya selama 3 tahun berada di bawah pimpinannya, Bob tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan Bob pernah menyelamatkan nyawanya di Musakala. Bob lalu bertanya untuk siapa John bekerja, karena mereka akan membunuh keluarganya. Ketika John akan pergi, Bob mengatakan dia akan mengakui perbuatannya telah membunuh Presiden Ukraina. Satu hal yang Bob minta, jangan pernah menyentuh istri dan anaknya. Agen Memphis lalu menemui Julie mengklarifikasi tentang email yang dikirimnya untuk presiden. Faktanya, email tersebut dikirim dari perpustakaan Harvard di mana Bob tidak pernah menginjakkan kakinya di sana. Informasi penting yang diungkapkan oleh Julie adalah seseorang yang menjadi teman lama Bob beberapa waktu lalu pernah datang ke rumahnya. Itu yang harus diselidiki oleh agen Memphis. Kembali ke penjara, Bob kembali berbincang dengan Alexander. Dan di sini, Alex bisa menebak Bob sedang memikirkan cara untuk bisa kabur. Dua napi yang sebelumnya mencoba membunuh Bob adalah seorang pemerkosa. Alex mengungkapkan dirinya mempunyai seorang istri, 2 wanita simpanan, dan seorang ibu. Siapapun tak akan bisa menyentuh mereka. Itu sama saja akan menyentuh plutonium. Alex kembali memberi bantuan untuk Bob. Dia memberikan sebuah nomor telepon jikalau keluarganya sangat terancam hubungi nomor ini dan berbicara dengan Casper. Setelah itu, katakan bahwa kau adalah teman Alexander. Lalu di sebuah rumah, Misum bertemu dengan seseorang yang memerintahkannya melakukan pembunuhan Presiden Ukraina ini. Dia bernama Grigory. Grigory kecewa terhadapnya karena Bob Lisweger masih hidup. John yang dihubungi Misum meminta Bob segera dihabisi meskipun Bob sudah mengakui perbuatannya. Jack Payne lalu ditugaskan John mengutus orang dalamnya untuk menghabisi Bob. Bob yang berada di selnya didatangi oleh 2 petugas. Mereka menemukan makanan dan minuman milik Alex. Untungnya, telepon satelit yang berada di sana disembunyikan oleh Bob. Alex sebelum dibawa, dia memberi Bob kode untuk menemukan sesuatu di balik toiletnya. Ternyata, Alex dipindahkan ke ruangan lain. Lalu, seorang napi Algojo dimasukkan ke sel bersama Bob. Bob menggunakan 4 bola tenis itu untuk melawan napi yang hendak membunuhnya. Kita saksikan, guys. Kemudian Bob memutuskan jempol sipir jahat itu agar bisa keluar dari penjara ini. Dan ketika berhasil keluar dari penjara itu, Bob lalu menuju rumah almarhum Donnie, rekannya di marinir. Ibunya Donnie mengenali Bob dari anaknya sebagai marinir yang baik, dan dia percaya Bob bukanlah pelaku pembunuhan ini. Di rumahnya, Julie sedang bersama beberapa anggota FBI termasuk Memphis. Kepada Memphis, Julie mengatakan pengakuan Bob bahwa dia pelaku pembunuhan ini untuk melindungi dia dan anaknya. Bob yang diketahui melarikan diri dari penjara menjadi incaran seluruh petugas keamanan negeri ini.
FBI menemukan fakta setiap tahun Bob selalu mengirim bunga di tanggal yang sama untuk mendiang sahabatnya Donnie. John yang mengetahui informasi ini lalu pergi menuju rumah ibu Donnie, kembali ke Bob yang diberikan sejumlah uang oleh ibunya Donnie. Bahkan, Bob yang menyadari dirinya telah diketahui petugas memutuskan untuk pergi dari sini. Ibunya lalu memberikan sebuah motor dan peralatan milik anaknya untuk Bob. Saat akan melarikan diri, John tiba di sana. Namun untungnya, Bob terlebih dahulu sudah pergi. Singkat cerita, Bob lalu menghubungi Julie yang dikelilingi oleh FBI. Ternyata, Bob berada di sana untuk sekedar melihat istrinya dari sebuah teropong. Bob mengatakan saatnya dia berburu. Dan film pun bersambung.